Profesor Indragiri berharap agar 2029 Gibran tidak menjadi presiden. Karena apabila Gibran menjadi presiden, maka otomatis Pak Jokowi tidak mungkin bisa diadili. Mewongke di satu sisi, di sisi lain dia juga harus menjaga keinginan publik. Keinginan publik yang mungkin genuine terkait misalnya urusan-urusan 18 dosa yang dikatakan Tempo itu misalnya. Yang realistis mungkin begini, yang realistis mungkin. Sekali lagi, Presiden Prabowo akan membangun. Negara ini akan dibangun. Jokowi akan dalam posisi terlindungi. Yang realistis harapan kita geser, Kang. Apa? Jangan sampai Gibran jadi presiden. Mungkin itu ekspektasi kan realistis. ada urusan dengan Pak Jokowi itu. Itu urusan lain lagi. Ini kan personifikasi 3 periode Presiden Jokowi. Oh iya. Saya sih bayangkannya begitu kan. Oke lah, Jokowi tidak jadi presiden 3 periode. Tapi personifikasinya ada pada sosok Gibran itu. Kang, jangan salah ya. Saya mudah-mudahan kita masih ingat obrolan kita. Kita yakin kan akan kedahsyatan pemuda itu, kita yakin. Iya, kita yakin semua urusan momentum sejarah Indonesia. Tapi pemunculan Gibran ini kan merupakan anomali terhadap kepemudaan itu kan. Nah, saya tuh pada aspek itu tidak relanya. Nah, jangan sampai kemudian produk anomali ini kemudian nantinya justru menjadi RI1. Barangkali ekspektasi saya realistis itu yang saya tawarkan ke Kang Darmawan. Bagaimana membuat negara kita imun, tidak akan lagi termakan bansos, tidak akan lagi mudah untuk gentar berhadapan dengan intimidasi, tidak akan mudah lagi takut untuk diserbu oleh buzzer. Tapi demi kebaikan negara kita, jangan biarkan personifikasi atau simbol nepotisme, kata F. Saifullah Fattah. Jangan sampai kemudian simbol nepotisme itu berlanjut. Apa tidak akan jadi backfire bagi Pak Prabowo? Kemudian backfire atau tidak? Tadinya ke Pak Jokowi, sekarang jadi ke Pak Prabowo. Ya, akan kita lihat pada normatif akan kita lihat pada tahun 2029, Kang. Seandainya tahun 2009 Pak Prabowo tetap maju lagi jadi calon presiden, kita akan lihat apakah beliau direstui atau tidak. Tapi perkiraan saya itu tadi, Kang. Pokoknya bagi saya pribadi saya sepertinya sudah mulai harus realistis juga melihat situasi. Tidak mungkin bagi saya untuk terus-menerus menaruh harapan bahwa akan ada sebuah mekanisme pertanggungjawaban hukum terhadap mantan Presiden Jokowi, sebagaimana yang dulu pernah kita coba lakukan terhadap mantan Presiden Soeharto. Ya, itulah Profesor Indragiri yang sangat berharap dan sangat realistis bahwa tidak mungkin Prabowo Subianto akan mengadili Pak Joko Widodo, dan satu-satunya jalan adalah jangan sampai Gibran menjadi presiden di 2029. Sehingga dengan orang lain yang menjadi presiden, maka Pak Jokowi akan bisa diadili. Upaya pembenturan atau memisahkan Pak Prabowo dengan Jokowi hal yang tidak mungkin terjadi. Hadi Prayitno mengatakan bahwa untuk membenturkan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi gagal total, sehingga untuk mengadili Pak Joko Widodo hal yang tidak mungkin terjadi. Dan inilah Prabowo mengatakan ada yang ingin memisahkan Prabowo dengan Jokowi. Kata Prabowo, untuk lucu-lucuan boleh lah. Nah, bagi saya itu adalah satu pernyataan yang cukup menarik, karena Prabowo itu kan menegaskan bahwa hubungan dirinya dengan Jokowi itu baik-baik saja dan tidak terganggu oleh apapun. Tapi dalam beberapa hal saya coba untuk menjelaskan dalam berbagai perspektif. Pertama, ini tentu tidak bisa dilepaskan bahwa bulan madu politik antara Jokowi dengan Prabowo Subianto itu masih berlangsung. Jadi sehebat apapun misalnya upaya-upaya untuk membentur-benturkan Prabowo dan Jokowi, itu pastilah tidak akan berhasil. Bahkan kalau kita mau hitung satu persatu di berbagai kesempatan, Prabowo Subianto memang selalu memberikan respon dan respect kepada Jokowi sebagai sosok yang kemudian dijadikan mentor. Dan dalam banyak hal Prabowo mengatakan ketika menghadap Hovifah itu juga tidak terlepas dari bagaimana arahan-arahan yang disampaikan oleh Jokowi. Jadi itulah yang saya sebut sebagai buah bulan madu politik, karena harus diakui kontribusi Jokowi salah satunya terkait dengan Prabowo jadi presiden itu memang tidak bisa dihilangkan. Itu yang sepertinya membuat Prabowo Subianto sampai kapanpun
rasa-rasanya sulit untuk menghilangkan jasa-jasa yang sudah dilakukan oleh Jokowi. Itulah pernyataan Adi Praitno, hal yang tidak mungkin untuk membenturkan antara Prabowo Subianto dengan Pak Joko Widodo. Maka dengan demikian, maka harapan agar Gibran tidak menjadi presiden ataupun Prabowo tidak menjadi presiden, maka hal yang tidak mungkin terjadi. Karena seperti yang disampaikan oleh Profesor Indra Giri, bahwa jangan sampai Gibran menjadi presiden di 2029 ataupun 2034 ya, di mana periode itu adalah merupakan periode pilpres. Dan apabila Gibran tidak menjadi presiden, tentunya calon daripada mereka adalah ya Anies Baswedan. Mereka berharap agar Anies Baswedan menjadi presiden dan bisa mengadili Joko Widodo. Sementara Slamet Ginting dan di dalam podcastnya bersama dengan Indra J. Piliang juga berharap agar Prabowo Subianto berani untuk memenggal ya orang-orangnya Pak Joko Widodo di dalam kabinetnya, termasuk juga Wakil Presiden Fufu Fafa. Dengan demikian maka bisa mengadili Pak Joko Widodo, tentunya adalah harapannya seperti itu. Dan inilah pernyataannya. Kabinet akomodasi ini menurut saya harus segera diakhiri di masa 100 harian. Pergunakan lagi keinginan rakyat bahwa kabinet ini adalah second kabinet. Kabinet ahli, bukan kabinet akomodasi, apalagi kabinet titipan Jokowi. Dalam harlah NU Nahdlatul Ulama kemarin, Presiden Prabowo sempat mengatakan bahwa dia tahu siapa di balik segala macam. Pasti lalu tahu. Lalu hadirin mengatakan Fufu Fafa. Udah ngangguk-ngangguk, dan Gibran juga ada sikapnya. Itu apa yang terjadi? Fufu Fafa ini udah menjadi sesuatu yang sangat bukan lagi gimmick, tetapi udah menjadi kehendak Muktamirin. Iya. Untuk menyelesaikan ini, dan Prabowo dia kata saya tahu. Iya. Apa yang abang lihat dari itu? Ya. Ini kan sangat mengganggu ini. Setiap presiden muncul ada wakil presiden, lalu rakyat minta Fufu Fafa diadilin segala macam. Iya, saya kira nantinya juga harus sudah dibatasi, di mana ada presiden tidak perlu ada wakil presiden gitu, Bu. Nah, ini NU adalah organisasi massa Islam terbesar di Indonesia. Dalam peringatan harlah itu, Prabowo kan seperti ingin mendapatkan dukungan, bahkan bukan keinginan, ternyata juga gayung bersambut gitu. Ya. Sampai dia bicara menteri yang dablek segala macam, akan saya penggal, istilahnya seperti itu ya, kira-kira seperti itu. Ini kan dukungan, sama dengan kemudian tiba-tiba Muktamirin mengatakan Fufu Fafa, Fufu Fafa. Itu juga dukungan dari massa untuk Prabowo agar segera mengeliminasi si Fufu Fafa ini. Tapi kalau kita lihat seorang presiden yang sering berpidato, Soekarno misalnya, itu sering buying the time. Dengan berpidato dia menganggap masalahnya selesai. Artinya, saya melihat juga dari beberapa aktivis sekarang, udah mulai bahwa ini satu orang nih, udah mulai tuduhan bahwa Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ini satu orang, yang artinya mereka berkolaborasi, cuma main TikTok. Abang melihat itu, artinya kapan momentum ini akan hilang kalau Pak Prabowo tidak melakukan sesuatu? Saya kira itu terlalu simplistis kan. Contoh ya, pada mutasi awal waktu itu ada 2 orang kuat Jokowi yang diandalkan di militer itu dipenggal. Artinya menurut saya juga itu membantah kan. Sama dengan bagaimana Budi Ari, tinggal pengumuman aja. Saya kira tinggal waktunya aja akan direshuffle, karena dari sisi politis, yuridis, etis, dan teknokratis dia tidak memenuhi persyaratan itu semua. Saya kira akan dipenggal. Makanya Prabowo harus juga berani memenggal orang-orangnya Jokowi, supaya tesis atau premis bahwa Jokowi adalah Prabowo, Prabowo adalah Jokowi itu keliru. Sama dengan rakyat kita terlalu dibodoh-bodohin, mau aja ikut kampanye dulu, Jokowi adalah kita. Itu personifikasi, tidak boleh. Ini cara-cara otoritarian, cara-cara seolah-olah ini bukan negara republik, ini kerajaan, menganggap Jokowi seperti raja. Ya betul seperti Bahlil bilang, Raja Jawa ini, Raja Jawa abal-abal tentunya kan. Jadi nggak boleh.
Itulah pernyataan Slamet Ginting yang berharap agar Prabowo Subianto memotong orang-orangnya Pak Joko Widodo di dalam kabinetnya. Tentu saja juga untuk mengakhiri Fufu Fafa. Dengan demikian maka harapannya sama seperti dengan Profesor Indra Giri, di mana agar Gibran tidak punya peluang untuk maju di Pilpres ke depan agar bisa mengadili Pak Joko Widodo.